Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya Pak Hildi. Nah, mohon maaf nih Bu, mengganggu waktunya sebentar boleh? Iya Pak, silakan. Saya sedang tidak sibuk ini kebetulan. Oh iya, gini Bu, saya ada mau cerita sedikit ini tentang gelar. Iya Pak, silakan Pak. Halo Bu. Iya halo, suara Bapak tadi terputus. Nah, jadi kan saya, nah, gimana Bu? Ini suaranya sudah Sudah. lancar belum? Nah, jadi kan tadi itu saya itu ngajar Bu di kelas. Ya. Nah, pada saat saya ngajar itu, saya itu kan menyampaikan materi pemanasan global Bu. Tapi saya itu menghadapi anak-anak itu yang super nakal dan Hmm, super ribut gitu. kemudian Pak. Kelas itu memang Oh terkenal iya. sekali itu, kelas paling ribut. Oh iya. Nah, kemudian pada saat mengajar, anak-anak konsentrasi dan ribut, saya merasa ini kok saya ngajarnya kayak ngoceh sendiri gitu loh. Sedangkan anak juga seperti Oh, seperti itu Pak ya. Mungkin ada yang lebih detail lagi Pak peristiwanya. Tolong dijelaskan Pak. nah, jadi Bu, pada saat saya ngajar itu, saya itu pakai memah Bu. Karena Ya. anak itu kalau diajak ngobrol kan asik, tapi terkadang bisa ribut. Pada saat saya masuk Ya. itu kan saya ya seperti biasa lah kan, kita kalau guru nyampaikan absen dulu, pembukaan gitu kan. Nah, pada saat saya itu mau menyampaikan materi, anak-anak sudah mulai ribut dan sudah mulai merasa bosan. Hmm. Kira-kira apa Pak ya yang menyebabkan Lalu anak-anak itu bosan? ah kalau itu saya rasa mungkin karena saya ngajarnya itu pakai ini Bu, apa ngoceh, kayak ngoceh gitu Bu, mendikte anak-anak gitu, menjelaskan Oh, mengenai berceramah Pak. kehidupan sehari-hari. Nah ya Bu, ceramah. Nah setelah itu kan, setelah saya berceramah, kemudian saya ajukan pertanyaan pemantik atau memberikan beberapa pertanyaan yang akan mereka gunakan untuk berdiskusi. Jadi saya bagilah itu LKPD Bu. Pada saat saya Hmm. bagikan LKPD tadi Bu, anak-anak itu saya bagi kelompok karena supaya mereka bisa berdiskusi sama temannya. Tapi pada saat diskusi, mereka ini malah berbicara di luar topik, ngobrol sendiri, Hmm. asik sendiri, malahan ribut kelasnya, tidak kondusif. Oke, jadi Nah, selain karena anak-anak tersebut mendengarkan Bapak saja ceramah, kira-kira ada nggak Pak penyebab yang lain? kalau penyebab yang lain, saya rasa anak-anak itu bosan Bu ya, merasa bosan, kurang termotivasi gitu belajar sama saya. Atau mungkin anak-anaknya ya itu merasa bosan dan nggak ngerti juga materi yang saya sampaikan. Hmm, itu Pak ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi situasi yang Bapak alami ini, apa yang Bapak rencanakan Pak? Apa yang akan Bapak lakukan agar situasi ini tuh tidak berlarut-larut seperti itu? Ya, yang pastinya saya akan memperbaiki Bu kualitas pembelajaran saya di kelas. Mungkin ini kesalahannya dari saya Hmm. juga seperti itu. Nah,
gimana Pak cara Bapak atau strategi yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki proses pembelajarannya, Pak? Untuk memperbaikinya saya rasa gimana ya? Saya sih ngerasanya udah bagus ngajar lo, Bu. Cuman anak-anak ini, tapi mungkin nanti saya mau coba eksplorasi apa namanya? Berinovasi model pembelajaran yang baru gitu. Ya, bagus sekali itu Pak. Itu rencana yang sangat bagus. Bila dilakukan dengan baik, pasti itu bisa memperbaiki proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, Pak, di sini Bapak kan sudah membuat rencana. Nah, kemudian kira-kira bagaimana komitmen Bapak untuk melakukan rencana yang sudah Bapak susun tadi? Bisa jadi mungkin nanti saya mau ikut kalau ada webinar gitu kan, Bu. Sama saya searching juga di internet, mungkin ada di YouTube yang model pembelajaran yang sekiranya bisa agar anak itu tidak ribut, agar anak itu termotivasi belajarnya. Iya, bagus sekali Pak itu salah satu cara Pak ya. Kita tingkatkan kompetensi kita dulu, setelah itu kita bisa memperbaiki mungkin apa ya proses pembelajaran yang akan kita lakukan ke anak-anak itu Pak ya. Pasti hasilnya sangat bagus itu Pak ya. Nah, Pak, Iya. kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak atau mendukung Bapak untuk menjaga melaksanakan komitmen tersebut? Saya rasa Wakakurikulum, Bu, karena beliau itu orangnya pinter. Dia itu jago loh kalau masalah ngajar. Dia itu banyak pengalamannya kalau menggunakan model-model pembelajaran. Itu ada Pak Mansur itu. Iya, berarti memang di sini Bapak akan berkolaborasi dengan Pak Mansur seperti itu, Pak ya? Iya, karena beliau Oke. Wakakurikulum kami. Ya, nah dari yang telah kita diskusikan tadi, dari diskusi kita tentang proses pembelajaran yang kurang maksimal yang dilakukan oleh Bapak, kemudian Bapak menemukan kira-kira alternatif solusinya, kemudian apa namanya tadi ingin menjaga komitmen. Nah, kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah diskusi kita ini, Pak? Hmm, Ya saya merasa cukup puas, Bu, karena saya ada teman bicaranya gitu kan. Karena teman-teman yang lain juga pada sibuk, saya juga sibuk gitu kan. Ya, Kebetulan tadi saya lihat SW Ibu di WA kan, kayaknya ini saya mau curhat dulu nih sama Bu Tia gitu kan. Ya, saya sih ya. mengucapkan banyak terima kasih loh Bu ya, karena sudah mau mendengarkan unek-unek saya gitu. Oke, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya juga kebetulan waktunya sedang luang, jadi semoga diskusi yang cukup apa ya, cukup sebentar ini, tidak terlalu lama ini bisa memberikan solusi itu. Saya bersyukur sekali kalau Bapak bisa mendapatkan solusi dari diskusi kita yang sebentar ini. Kemudian Pak Heldi, semoga tujuan kita kan sama-sama pendidik. Nah, kita bisa menjadi pendidik yang bisa menciptakan pembelajaran yang bisa menyenangkan bagi murid seperti itu, Pak ya. Jadi ketika kita mengajar, kita didengarkan, seperti itu kan rasanya senang gitu, Pak ya. Iya, benar Bu. Anak-anak juga termotivasi gitu kalau kita ngajar. Ya, nah, Pak Heldi mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan. Sudah Bu, mungkin hanya itu saja yang ini emang yang mau saya diskusikan. Kebetulan saya di sini ada masuk kelas lagi nih Bu. Iya. Ya, makasih ya Bu sebelumnya. Maaf mengganggu waktunya. Saya tutup dulu Ya. teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.